Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk dalam YouTube kami ya, dalam komentar YouTube kami. Jadi ini saya langsung saja jawab secara cepat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada video ini bisa mudah dimengerti, dipahami, dan perlu kami sampaikan bahwa apa yang kami jawab di sini adalah bukan pendapat hukum, tetapi hanya untuk tujuan sharing pengalaman saja atau untuk menambah wawasan. Ya, kalau Anda mencari pendapat hukum yang eh, resmi, Anda sebaiknya hubungi kantor pengacara atau Anda juga bisa hubungi LBH setempat. Ya, nah, saya langsung masuk saja ke komentar. Di sini sudah cukup banyak pertanyaan ya. Nah, saya mulai dari yang paling atas, pertanyaan dari Panji Wibowo ya. Jadi saya menyantumkan video terkait pendaftaran upah pekerja ke BPJS tidak sesuai. Nah, kemudian ada pertanyaan, ini yang saya alami Bang sama teman kerja saya yang dilaporkan ke BPJS gaji 4 juta lebih, tapi yang diterima cuma 2 juta 250. Udah dibilang sama atas distrik tapi jawabnya nggak ada penjelasan Bang ya. Jadi memang hal-hal ini ya menjadi kecurangan-kecurangan dari oknum ya. Kalau kita lihat oknum-oknum di apa perusahaan itu hanya untuk formalitas saja BPJS. Padahal itu penting ya, penting. Kenapa? Karena satu ini bisa masuk ke unsur dugaan ya, dugaan pemalsuan data atau penipuan data karena data yang disampaikan kepada BPJS tidak sesuai dengan data sebenarnya. Yang kedua tentu yang dirugikan adalah karyawan. Nah, ini sebaiknya Anda bisa sampaikan atau koordinasi ke Dinas Tenaga Kerja setempat, kemudian Anda sampaikan permasalahan Anda. Nah, tapi tentu saja sebelum Anda melangkah tentu Anda harus obrolkan atau mungkin minta saran kepada lawyer atau mungkin LBH tempat supaya mendapatkan saran yang lebih komprehensif ya. Nah, oke, itu kemudian yang kedua ini terkait permohonan penetapan ahli waris ya. Ini pertanyaan dari Andrus. Gimana cara ngurus ke kelurahan apabila ada salah satu adik saya tidak masuk ahli waris dan adik saya setuju jika tidak masuk ahli waris? Karena adik saya sudah dapat warisan berupa uang. Ngurus ke kelurahan gimana caranya? Nah, kalau memang ada salah satu ahli waris yang memang tidak mau warisan, sebenarnya Anda cukup membuat surat pernyataan penolakan waris ya. Jadi adik Anda bisa datang minta suruh buat surat pernyataan bahwa dia menolak warisan. Sebaiknya itu bisa notarial, bisa juga bawah tangan, tetapi setelah Anda dapatkan surat pernyataan itu, Anda sampaikan kepada kelurahan atau kecamatan. Nah, lebih baik lagi jika Anda meminta penetapan ahli waris ke pengadilan, di mana Anda juga membawa dokumen bahwa adik Anda itu menolak waris dari orang tua, seperti itu, ya. Nah, sama ya dengan yang tadi, sebaiknya untuk lebih detailnya Anda bisa konsultasi ke kantor pengacara atau ke LBH tempat, ya. Nah, kemudian ini ada video terkait surat peringatan atau SP bagi pegawai. Ini ada 3 pertanyaan tapi terpisah-pisah ya. Saya juga ini mulai yang mana dulu nih? Nah, mungkin dari bawah ya. Apakah wajib pihak kedua menerima kopian SP2? Nah, pihak kedua yang dimaksud siapa nih ya? Saya tidak jelas. Tapi kalau melihat seperti ini, kondisinya pihak kedua ini adalah pegawai yang diberikan SP. Sebenarnya bukan kopian ya. Bahkan pegawai yang diberikan surat peringatan itu harus mendapat surat peringatan aslinya, bukan hanya kopi. Nah, terus kemudian di surat tersebut apakah nama kawan, apakah wajib? Saya nggak tahu nih apakah nama kawan yang dimaksud seperti apa dan sebagainya, tetapi
di surat peringatan itu biasanya mencantumkan siapa yang melakukan kesalahan, itu biasanya nama pegawai yang disangkakan atau sudah terbukti kesalahannya, kemudian di unit mana atau di job title apa ketika dia melakukan kesalahan, kemudian perbuatan kesalahannya apa dan dilakukan pada kurun waktu berapa lama. Kemudian yang terakhir biasanya adalah kesalahannya ini melanggar apa ya, jadi melanggar peraturan perusahaan atau melanggar PKB terkait apa dan seterusnya. Biasanya seperti itu. Nah, kalau memang Anda tidak merasa melakukan kesalahan dan sebagainya, tentu Anda bisa ajukan permohonan bipartit karena memang sudah timbul perselisihan hubungan industrial. Anda datangkan ke HRD Anda atau ke bagian SDM, kemudian Anda minta perundingan bipartit dan minta kejelasan terkait SP yang diberikan. Ya, semoga bisa menjawab ya. Selanjutnya ini ada video terkait jenis pelanggaran ketenagakerjaan. Pertanyaan dari Harlin Manurung. Tugas dari kepegawaian tenaga terampil dalam tugas kerja dialihkan oleh pemimpin baru di perusahaan. Nah, ini saya nggak paham nih aturannya apa, pertanyaannya apa karena tidak ada yang ditanyakan sepertinya. Jadi kita skip saja. Kemudian membahas KPR lelang. Pertanyaannya adalah, Pak, mau tanya bagaimana jika harga lelang lebih rendah jauh di bawah harga yang tertera di HT. Ya tidak ada masalah ya, karena harga lelang itu ditentukan berdasarkan penaksir dan penilai ya. Nah, biasanya kalau memang tidak memiliki kompetensi untuk menilai suatu aset, biasanya kita atau Anda bisa menggunakan jasa pihak ketiga yang independen, yaitu KJPP ya. Nah, KJPP itu akan menilai aset yang akan dilelang berdasarkan harga pasar dan harga jual cepat. Jadi kalau harga yang dilelang jauh di bawah HT ya tidak ada yang dilanggar seperti itu. Mungkin pertanyaannya bagaimana selanjutnya seperti itu kan. Nah, kalau selanjutnya kalau memang si debitur masih memiliki hutang ya setelah asetnya semua dilelang ya Anda bisa tetap tagih sisa hutang itu. Seperti itu ya. Saya lanjut ke video terkait apakah ahli waris wajib melunasi utang debitur yang telah meninggal. Pertanyaan dari Eko Setiawan ya. Mau tanya Pak, mertua saya meninggal dunia dan masih ada hutang di bank dan ikut asuransi jiwa. Saya udah ke pihak bank dan diminta buat surat ahli waris. Emang syarat klaim asuransi tersebut apa saja Pak? Benarkah nggak di cover 100% pihak asuransi? Dan benarkah harus buat surat ahli waris tersebut ya? Jadi surat ahli waris ini sebenarnya berfungsi untuk membuktikan bahwa Anda adalah memang ahli waris yang sah. Satu itu. Yang kedua memang benar bahwa si debitur telah meninggal. Jadi surat ahli waris itu biasanya nanti dilampirkan juga surat kematian ya dari kelurahan atau dari instansi setempat. Nah, dengan bukti itu maka bank bisa melakukan proses selanjutnya yaitu klaim asuransi jiwa. Seperti itu ya. Benarkah nggak di cover 100%? Nah, ini tergantung dari isi polis asuransi jiwa yang disepakati. Apakah isinya itu mengandung syarat-syarat tertentu sehingga menyebabkan tidak di cover 100% atau tidak. Nah, ini Anda harus tanyakan ke pihak bank ya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Nah, mungkin selanjutnya kita akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada. Sementara untuk hari ini saya pikir cukup di pertanyaan yang atas nama Pak Eko Setiawan. Nantikan video selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini dapat dipahami, mudah dimengerti. Kalau ada hal yang kurang tepat ya saya mohon maaf. Silahkan sampaikan kritik dan saran. Ya. Selanjutnya sekali lagi saya sampaikan bahwa jawaban-jawaban atas pertanyaan ini hanya murni bukan pendapat hukum ya.
Jadi ini hanya sharing pengalaman atau edukasi saja. Jika Anda minta pendapat hukumnya secara spesifik, Anda bisa hubungi kantor pengacara setempat atau LPS setempat ya. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.